Ibu Saudara semuanya, selamat berjumpa kembali di ibadah online kita pada hari ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada hari ini. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami dituntun oleh kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Pada hari ini kembali kami beribadah Tuhan. Kami bersuka cita, boleh terus memuji menyembah Engkau. Berkat-Mu melimpah bagi setiap umat Tuhan yang ada di rumah, bagi kami semuanya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari Tuhan sama-sama kepada Tuhan dia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa
Janji-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Terukir dalam kehidupan kami, betapa kasih-Mu ajaib, betapa kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar, sungguh ajaib kasih setia-Mu, tidak pernah habis Tuhan di hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau yang bagi belas kehormatan pujian kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Thank you Jesus, thank you Jesus, Kau layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama
Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini kita tetap dalam lindungan Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Kita bersyukur kembali buat hari ini. Luar biasa pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Saat kita akan dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan menguatkan kita. Dialah satu-satunya andalan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan heran di tengah-tengah masa sukar. Katakan amin, saudara. Mari kita angkat kedua tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dari awal katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu yang terbaik Tuhan. Engkau sandaran bagi kami umat-Mu Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita katakan kepada Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian hanya Kau Tuhan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan. Saudara, Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat. Puji Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur sampai dengan hari ini kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tuhan, kami tahu itu semuanya hanya karena kasih karunia-Mu atas kami sekalian. Dan hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami sedang mengikuti ibadah minggu. Tuhan, kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Maka Engkau hadir di ruangan ini, Engkau juga hadir di rumah-rumah Tuhan. Dan kehadiran-Mu tentu akan membawa berkat yang luar biasa buat kami. Sebab itu kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berbicara lewat firman-Mu. Kuatkan yang lemah Tuhan. Berikan pengharapan bagi yang putus pengharapan. Sembuhkan yang sakit. Sebab firman-Mu berkata, Engkau berfirman dan sembuhlah penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan urapi hamba-Mu, urapi juga firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan sederhana. Dan Tuhan tolong berikan kami roh hikmat dan pengertian untuk kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, tidak terasa sudah sekitar 30-an hari sejak hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tanggal 21 nanti kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saudara, nanti di ibadah tanggal 21 itu yang akan menyampaikan firman kepada kita itu langsung dari gembala pembina kita, dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Dan saya percaya akan ada pesan yang luar biasa, yang sangat penting dan sangat aktual untuk kita hari-hari ini. Itu sebabnya di hari Minggu ini saya ingin sampaikan sesuatu yang menyangkut tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah saudara, kenapa ini menjadi penting sekali? Karena kenaikan Tuhan Yesus sebenarnya adalah sebuah peristiwa penting, tetapi tidak banyak yang memahaminya, sehingga banyakkan gereja itu merayakannya sambil lalu saja. Beda dengan Natal dan Paskah. Dan saudara yang kasih Tuhan, padahal di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu ada satu pesan yang sangat penting, sangat menarik dalam kehidupan orang percaya di muka bumi ini, terutama kita yang hidup di hari-hari terakhir ini. Nah saudara, sebab itu mari saya mau ajak kita membaca sekarang dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53, demikian firman Tuhan. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Bukan dengan sukacita, dengan sangat sukacita. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari saya mau ajak kita merenungkan peristiwa ini. Dan saya berdoa supaya Anda bisa menangkap sesuatu pesan penting itu. Saudara, kenaikan Kristus ke surga itu berbicara tentang momentum perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa setiap kali perpisahan itu adalah sebuah momen di mana tidak seorang pun menginginkannya. Dan biasanya diwarnai dengan kesedihan dan air mata kalau kita mau berpisah dengan orang yang kita kasihi. Saudara, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada ketika perpisahan itu terjadi. Ada orang yang pergi meninggalkan kita sementara kita sangat mengharapkan dia ada di sisi kita. Kecuali kalau orang itu menyebalkan. Nah kalau orang yang menyebalkan, kita kepingin dia cepat-cepat terpisah dari kita. Tetapi Yesus itu adalah orang yang menjadi andalan, adalah orang yang menjadi guru panutan,
yang sangat didambakan oleh murid-muridnya. Makanya kita perlu bertanya, kok kenapa begitu terjadi perpisahan? Itu mereka justru bersuka cita, padahal sebelumnya 40 hari sebelumnya, bahkan sebelum Yesus disalibkan, dia sudah berulang kali menyampaikan bahwa akan datang saatnya dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan saudara masih ingat, setiap kali Tuhan Yesus ngomong seperti itu, semua murid itu bersedih hati. Tapi hari itu justru ketika perpisahan itu menjadi kenyataan, oh mereka bersuka cita. Saya percaya itu bukan karena mereka sebel sama Tuhan Yesus, tapi karena ada sesuatu pesan khusus yang mereka tangkap dari peristiwa perpisahan itu. Nah, saya mau ajak kita melihat apa yang terjadi selama 40 hari sejak Yesus bangkit sampai kenaikannya. Nah, Dr. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, itu mencatat bahwa dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, di sana disebutkan Yesus melakukan itu, mengunjungi murid-muridnya berulang-ulang kali dalam waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Itu tujuannya cuma dua. Apa itu? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Dia benar-benar sudah bangkit. Dibutuhkan 40 hari, dia kunjungin terus supaya murid-murid itu yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Dan yang kedua, dia mengunjungi murid-muridnya, dan setiap kunjungan itu dia mengajar mereka. Nah, saya percaya ini merupakan satu pelajaran tambahan, perkuliahan terakhir, perkuliahan tambahan bagi murid-muridnya, karena Yesus berulang-ulang mengajarkan lebih dalam lagi tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Wow. Nah, tapi menariknya begini. Dulu Yesus itu mengajar mereka sambil jalan sama-sama, tinggal sama-sama. Kali ini enggak. Apa yang terjadi? Tuhan itu muncul di tengah-tengah muridnya tiba-tiba. Dia muncul tiba-tiba, kemudian dia mengajar, lalu menghilang. Muncul, mengajar, dan menghilang. Dia tidak pernah tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya merenungkan kenapa Tuhan lakukan ini. Kenapa dia tidak tinggal bersama-sama dengan mereka 40 hari itu. Tetapi saudara, saya mendapatkan pengertian begini. Saudara, saya percaya tujuan Yesus adalah untuk mengajar murid-muridnya tetap percaya sekalipun mereka tidak melihat dia. Nah, ini penting. Belajar selama ini, mereka itu selama 3 tahun mereka melihat mujizat, mereka mendengar Yesus bicara, tatap muka, ngomong berhadapan muka, sehingga mereka punya iman. Tetapi ternyata iman sebelum kematian Yesus adalah iman karena melihat. Itu sebabnya Tuhan sekarang sedang mengajar mereka 3 hal. Yang pertama, supaya iman mereka diletakkan atas dasar percaya, bukan karena melihat. Dia muncul, dia ngajar, dia menghilang. Orang bingung, yang datang itu tadi apa? Siapa? Ketika mereka masih bertanya-tanya, beberapa hari kemudian dia muncul lagi mengajar, dan akhirnya itu membuat mereka tetap percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan benar-benar hidup. Dan yang ketiga, dengan Yesus melakukan seperti itu, melatih murid-muridnya untuk percaya bahwa Yesus selalu available anytime buat murid-muridnya. Dia selalu ada di mana-mana sekalipun tidak bisa dilihat, dan dia selalu bisa muncul kapan saja dibutuhkan oleh murid-muridnya. Nah, ini iman yang Tuhan mau kita juga miliki di akhir zaman ini, yaitu maukah kita percaya atas dasar firman Tuhan? Percaya yang pertama adalah Yesus benar-benar bangkit dan bahwa dia benar-benar hidup, dan bahwa dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi dia juga adalah Immanuel yang menyertai kita kapan saja, dimanapun kita memanggil namanya. Nah saudara, pesan ini sudah Tuhan sampaikan pada waktu kenaikannya, bahwa dia benar-benar hidup. Dia available buat saudara dan saya. Kemudian mari kita lihat apa yang terjadi setelah 40 hari itu.
Jadi 40 hari dia bangun iman karena percaya bukan karena melihat. Setelah 40 hari, nah sekarang mari kita lihat peristiwa proses kenaikannya. Setelah 40 hari, lalu Alkitab berkata Yesus membawa mereka naik kembali ke atas puncak bukit Zaitun. Kenapa saya katakan naik kembali? Karena beberapa hari sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap disalibkan, Yesus dari Bukit Zaitun itu berjalan turun menuruni bukit itu menuju ke Yerusalem, dan di sana dia ditangkap dan disalibkan. Sekarang setelah 40 hari Yesus mendaki jalan yang sama yang mereka lalui waktu turun, tapi sekarang mereka naik. Mereka kembali ke titik yang sama, yaitu di Bukit Zaitun, tapi kali ini dia tidak akan kembali lagi di jalan itu. Karena dia bilang begini, nanti dia akan kembali lagi masuk ke kota Yerusalem satu saat nanti. Kapan itu? Pada waktu dia datang kembali yang kedua kali. Alkitab berkata dia akan menjejakkan kakinya di tempat di mana dia terangkat, yaitu di Bukit Zaitun. Lalu dia akan berjalan masuk dan dia akan membangun pemerintahannya di Yerusalem. Kerajaan 1000 tahun akan ada di sana, dan kita, saudara dan saya, akan ada di sana bersama-sama dengan dia. Haleluya. Nah, dari atas puncak bukit itulah kemudian dia naik ke sorga, dan Alkitab menjelaskan kepada kita begini. Ini yang menarik. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Dikatakan begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid Yesus, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, saya mau baca buat saudara terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan begini, and a cloud received him. Beda dengan bahasa Indonesia, awan menutup dari pandangan mereka. Dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemahan yang lain berkata bahwa awan itu menerima dia. Nah, kemudian di Lukas 24 ayat 52 tadi, setelah mereka melihat peristiwa itu, lalu mereka sujud menyembah kepada Tuhan dan kembali dengan sangat sukacita. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan kenapa sih mereka kok begitu bahagia luar biasa, perpisahan menjadi bahagia. Ternyata saudara, dari beberapa ayat yang kita baca, saya mau ajak kita melihat ada 3 hal yang menjadi dasar kenapa mereka bersukacita luar biasa. Yang pertama saudara, ada awan. Ada awan yang menerima Yesus. Saudara, kalau bicara awan, mungkin Anda bertanya, apa istimewanya awan? Di mana-mana ada banyak awan. Tapi saya mau beritahu saudara, awan ini bukan awan biasa yang mengandung hujan yang kita lihat. Kenapa? Saudara, kita mesti tahu bahwa sejak dari zaman Kejadian, kita tahu bahwa Allah itu roh adanya, dan roh itu sifatnya tidak kasat mata. Namun Tuhan itu senantiasa ingin membuat kalau dia hadir, umatnya itu tahu bahwa dia hadir. Dia ingin menyatakan dirinya, menyatakan kehadirannya kepada umatnya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Sepanjang perjanjian lama, Tuhan itu selalu menyatakan kehadirannya lewat simbol-simbol tertentu, salah satu diantaranya awan. Nah saudara, ketika bangsa Israel itu ada di padang gurun selama 40 tahun, dia mau kasih tahu sama bangsa itu bahwa dia ada menyertai mereka setiap saat. Bagaimana caranya? Saudara, lewat tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Maka ketahuilah bangsa itu kalau tiang awan ada di sini berarti Tuhan ada di sini. Waktu tiang awan itu bergerak, mereka harus bergerak karena mereka tahu Tuhan sedang bergerak. Jadi Tuhan menyatakan dirinya di padang gurun selama 40 tahun lewat tiang awan. Nah, mari kita lihat juga pada waktu Salomo mentabiskan bait Allah. Apa yang terjadi? Untuk Tuhan menyatakan bahwa dia ada di bait Allah itu, Alkitab berkata ada awan yang memenuhi, melingkupi bait suci itu. Waktu melihat ini, semua orang Israel pada waktu itu tahulah mereka bahwa sekarang Allah turun di bangunan bait Allah yang baru mereka bangun, lalu mereka sujud menyembah.
Kenapa? Karena mereka lihat awan. Saudara masih ingat juga apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas puncak gunung bersama 3 muridnya. Saudara, tiba-tiba mereka melihat ada awan yang turun ke atas gunung itu, melingkupi gunung itu, dan mereka lihat ada Tuhan Yesus, ada Musa, dan ada Elia di sana. Maka murid-muridnya pun sadar, spontan mereka sujud menyembah karena mereka tahu bahwa Allah sudah hadir di situ. Jadi saudara, awan ini bukan berbicara tentang awan biasa. Dan di Alkitab ada banyak juga kata awan, tetapi kata awan yang dipakai di sini bukan kata awan yang biasa, tetapi kata awan yang dipakai di dalam peristiwa-peristiwa yang saya sampaikan tadi. Nah, dan saya mau beritahu saudara bahwa sampai hari ini pun juga, Anda sadar atau tidak sadar, itulah sifat Allah. Dia berkata dia Immanuel yang menyertai kita. Bagaimana kita tahu? Allah menyatakan dirinya lewat berbagai macam simbol. Saya percaya termasuk di dalamnya masalah COVID-19. Begini saudara. Saya mau saudara melihat, nanti saudara boleh baca semuanya dari Ayub pasal 33. Kalau Anda baca ayat 14 sampai ayat 22, itu adalah cara Allah menyatakan keimmanuelan Dia. Nah, di ayat 14 berkata, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan dalam berbagai cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Nah, ini persoalan. Ketika kita ada masalah, ada pergumulan, kita bilang Allah tidak menyertai kita. Padahal karena kita tidak memperhatikan bahwa Allah hadir. Hari ini pun juga di tempat di rumah Anda masing-masing, Allah hadir di rumah. Dengan cara bagaimana Dia hadir? Dengan berbagai macam manifestasi. Nah, kalau kita lihat ayat 15 ya, dikatakan begini, lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat tidur nyenyak. Bayangkan waktu kita tidur nyenyak pun sebenarnya tidur nyenyak kita itu manifestasi dari Tuhan ada di sana. Kenapa? Kalau Tuhan tidak kasih tidur nyenyak, Anda tidak bisa tidur tuh. Nah saudara, kemudian belum lagi dengan teguran-teguran. Nah ayat 19 ini menarik, dengan penderitaan. Jadi penderitaan pun juga Tuhan menyatakan dirinya lewat penderitaan kita. Kenapa saudara? Dia izinkan ada penderitaan. Dia izinkan juga Ayub menderita. Karena Tuhan mau berbicara. Nah saudara, ketika Tuhan berbicara dalam cara yang lain dan kita tidak memperhatikannya, maka saudara yang kasih Tuhan, jangan tunggu sampai Tuhan bicara dengan cara yang tidak kita sukai. Nah itu sebabnya saudara, saya mau kembali kepada kenaikan Tuhan Yesus. Bicara tadi tentang awan. Awan adalah salah satu manifestasi, tapi saudara saya perlu kasih tahu bahwa setiap saat Allah kita, Tuhan kita, yang namanya Yesus yang mengasihi saudara dan mengasihi saya, Dia benar-benar hidup dan Dia Immanuel. Dan Dia ingin menyatakan kehadirannya di mana saja, kapan saja. Sebab itu saudara, kalau engkau menjadi murid Yesus, engkau punya kepekaan yang khusus untuk bisa mendeteksi Allah hadir atau tidak. Lewat apa saja. Nah saudara, sekarang saya lanjut. Alkitab berkata, waktu Yesus naik, lalu murid-murid itu melihat ada awan yang spesial yang menyambut menerima Dia. Nah awan ini sekali lagi bukan awan biasa, tetapi awan yang oleh murid-muridnya mengerti betul bahwa itu adalah simbol atau wujud atau manifestasi daripada hadirat Allah yang menyambut. Dengan kata lain, waktu Yesus naik ke surga, Allah Bapa yang menyambut Dia sendiri langsung dalam hadiratnya yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang penting yang saya ingin kita untuk memahami hari ini. Saudara begini, dalam 1 Korintus 15 ayat 45, itu Tuhan Yesus disebut juga dengan istilah Adam yang terakhir. Ya.
Nah, sekarang perhatikan benar-benar ini. Ini penting. Karena dosa, Adam yang pertama itu sudah terusir keluar dari hadirat Allah di Taman Eden. Nah, akibatnya semua keturunannya, semua manusia sampai dengan hari ini, Alkitab berkata terbuang dan terusir, mengembara di muka bumi ini. Ada penderitaan, ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Akibat Adam yang pertama terusir keluar dari hadirat Allah. Nah sekarang Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus, setelah dia menyelesaikan proyek penyelamatannya di atas kayu salib, tiba saatnya hadirat Allah menyambut dia kembali. Waktu Yesus naik ke sorga, hadirat Allah yang tadinya tertutup untuk umat manusia sekarang terbuka kembali. Dan satu hal yang perlu kita pahami adalah tujuannya Tuhan menunjukkan bahwa Yesus itu waktu naik di depan mata murid-muridnya, ada awan, ada hadirat Allah yang menyambutnya. Tujuannya adalah supaya kita semuanya murid-murid Tuhan Yesus sadar bahwa karena Yesus sudah naik ke sorga, apa yang dia pernah katakan, aku adalah jalan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu dilihat, diwujudkan. Sekarang hadirat Allah yang tadinya sudah tertutup jadi terbuka kembali, sehingga kita yang percaya kepadanya, umat tebusan Tuhan yang percaya kepadanya, beroleh jalan terbuka, jalan masuk untuk kembali ke dalam hadirat Bapa dan mengalami berkat-berkat yang ada di Taman Eden. Saudara, kenapa? Eden yang hilang lewat kenaikan Yesus telah dipulihkan. Dan saudara dan saya beroleh jalan untuk masuk kembali ke hadirat Bapa. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata begini, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor, tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa membawa kita kembali kepada Bapa. Karena hanya ada satu jalan, there is only one way to the Father, which is Jesus himself. Kenapa? Karena murid-murid itu melihat hadirat Allah terbuka. Dan setiap kita yang menjadi the follower of Jesus, orang-orang yang mengikuti Yesus, kita pun beroleh jalan masuk kembali ke hadirat Bapa. Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya mereka bersuka cita, dan kabar baik buat kita juga hari ini. Puji Tuhan karena Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga, sehingga kita punya jaminan kepastian. Pendakwa kita yaitu iblis, Alkitab berkata siang dan malam mendakwa kita. Tapi di sana ada Yesus yang siang dan malam juga bahkan menjadi pembela kita. Haleluya. Saudara, Roma 8 ayat 33-34 dikatakan begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Sang Hakim Agung itu, yang malah menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya kita perlu bersuka cita karena ada peristiwa kenaikan, dan kita mesti mengerti ini. Salah satu tujuan dia naik ke sorga, salah satu adalah untuk membela saudara dan saya setiap hari dari dakwaan si jahat. Saya membayangkan kalau setiap hari kita jatuh dalam dosa, kita berdusta, berbohong dan sebagainya. Saudara, lalu Anda bertobat, maka apa yang ada terjadi di sana? Setiap hari ketika iblis itu berdiri, pendakwa itu berdiri, dan dia mulai membacakan semua tuduhan-tuduhan kesalahan yang kita lakukan. Saudara, dia bacakan, dia lakukan ini. Maka Hakim Agung, dia layak untuk dihukum, dia layak untuk dibuat bangkrut, dia layak untuk dan lain sebagainya.
Tapi pada saat yang sama, karena Yesus sudah naik ke sorga, pembela kita akan berdiri. Dan dia akan bilang begini, yang mulia, semua tuduhan pendakwa itu benar adanya. Bahkan klien saya sudah mengakui sama saya, kalau Anda akui kesalahan saudara, kalau Anda akui dosamu, dia akan berkata, kemarin klien saya sudah mengakui kepadaku bahwa semuanya itu benar. Dia mengaku bersalah, dia bertobat. Dan dia bilang begini, sebab ada tertulis, kalau mereka mengaku dosa mereka, maka sekalipun merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah undang-undang yang yang hakim sendiri buat. Dan dia mengangkat bukti pelunasan itu, yaitu pertobatan. Dan dia berkata, aku telah bayar lunas, aku sudah bayar pelanggarannya, aku sudah bayar hukumannya dengan darahku sendiri. Saudara, kabar baik hari ini buat kita. Kalau engkau jatuh dalam dosa, kalau engkau berbuat salah, saudara ingat baik, setiap hari pendakwa itu sedang mendakwa engkau. Dan dia sedang mengingini supaya setiap hari ada hukuman yang turun buat saudara. Tapi kalau engkau cepat-cepat datang, mengakui itu di hadapan pembelamu, yang namanya Yesus, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Sang Hakim Agung itu. Saudara, cepat-cepat engkau selesaikan dengan dia. Maka hari itu apapun gugatan, dakwaan dari si jahat, itu akan batal demi hukum dan Anda akan dibebaskan dari hukuman. Itu sebabnya murid-murid sangat senang. Hari ini saya berdoa supaya dengan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saudara punya satu kepastian bahwa hanya lewat pertobatan maka iblis tidak berdaya untuk mencederai saudara. Saudara, yang kedua yang membuat mereka pulang dengan sukacita. Saudara, tadi dikatakan begini, di situ di atas bukit Zaitun itu dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, tangannya masih terangkat. Kemudian dia menghilang masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, di dalam perjanjian lama kita mesti mengerti bahwa berkat itu bukan sekedar ucapan rohani. Tidak. Tapi berkat itu adalah sebuah pernyataan kenabian atau pernyataan nubuatan tentang apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan seseorang dan mengikat sifatnya. Kita ingat Ishak pernah mengucapkan berkat yang jatuh ke alamat yang salah. Mestinya berkat itu dia sediakan buat Esau, tapi jatuh ke alamat yang salah, yaitu Yakub. Dan saya mau beritahu saudara, sekalipun Ishak tahu itu sudah salah alamat, dia tidak bisa tarik kembali, dan berkat itu tidak bisa ditransfer kepada Esau. Kenapa? Sifatnya mengikat. Nah, berkat Ishak atas Yakub itu jugalah yang telah menarik Yakub masuk ke dalam master plan Allah untuk memberkati seluruh keturunannya, bahkan dari keturunannya akan lahir juru selamat. Jadi saudara, kabar baiknya hari ini dengar. Kalau engkau mau percaya, ini kabar baik buat saudara. Kalau kita bertanya apa kira-kira yang Tuhan sedang lakukan hari ini di sorga, dengar baik. Jawabannya adalah, kalau engkau jadi murid Yesus, kalau engkau adalah murid Yesus, maka tangannya masih terangkat di sana dan masih sedang diarahkan kepadamu, tangan yang akan melepaskan berkat, tangan yang senantiasa memberkati dan melindungi engkau,
itu sedang terangkat sampai dengan hari ini dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, dari sorga. Saya mau beritahu saudara, dari hadirat Bapa Dia terus memberkati saudara. Karena memberkati murid-murid adalah pekerjaan Yesus yang belum selesai pada waktu Dia masuk ke dalam hadirat Bapa. Jadi Dia masih melakukannya bahkan sampai hari-hari ini. Itu sebabnya pastikan Anda bukan jadi orang Kristen biasa, tapi engkau adalah murid Yesus. Saudara, jadi kenaikan berbicara kepada kita tentang karya Kristus yang sudah selesai dan karya yang masih berkelanjutan. Saudara, apa yang sudah selesai? Pekerjaannya di atas kayu salib, pekerjaan penebusan itu sudah selesai dan Dia berkata, it is finished, sudah selesai. Tapi ada juga karya Kristus yang masih berkelanjutan. Dan karya Kristus yang belum selesai itu adalah memberkati saudara dan memberkati saya yang jadi murid Tuhan. Katakan amin. Nah, itu sebabnya murid-murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena mereka tahu pertama Kristus benar-benar sudah berada di tempat di mana mereka paling membutuhkan Dia sebagai pembela, tetapi juga mereka tahu bahwa kemanapun mereka pergi ada tangan Tuhan yang terangkat untuk memberkati mereka selama hidup di muka bumi ini. Saudara, yang ketiga, apa yang membuat mereka bersukacita? Karena ada janji Tuhan sebelum Tuhan Yesus terpisah dari mereka. Nah, dan janji itu ada dua, janji yang paling penting. Nah saudara, yang pertama, janji yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 4 dikatakan begini. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dia menjanjikan tentang Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus. Dan itu sebabnya saya mau beritahu saudara, saya bersyukur saya ada di gereja aliran Pantekosta. Saya tidak menyinggung aliran yang lain, tapi aliran Pantekosta itu kami sangat mempercayai dan kami sangat menghargai dan kami sangat membutuhkan yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Kata baptis itu dari kata baptiso, artinya ditenggelamkan. Nah, ditenggelamkan maksudnya begini, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus, artinya kamu akan diliputi oleh Roh Kudus, kamu akan dibungkus oleh Roh Kudus, kamu ada di dalam Roh Kudus sehingga hidupmu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bayangkan kalau kita itu ada di dalam tenggelam di dalam Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, maka saudara, apa yang bisa menyentuh engkau? Engkau ada di dalam perlindungannya. Nah saudara, itu sebabnya penting sekali kita untuk juga mempersiapkan diri. Karena 10 hari setelah kenaikannya, setelah tanggal 21 ya. Jadi kira-kira tanggal 1 atau tanggal 31 itu kita akan masuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Sebagai orang Pentakosta, maka kita sungguh percaya bahwa kita perlu untuk mengerti, kita perlu untuk percaya, kita perlu untuk mengaminkan, dan kita perlu untuk terus meminta supaya Roh Kudus senantiasa memenuhi kita. Saudara, sebab ada banyak juga orang yang tidak percaya kalau Roh Kudus itu masih ada. Ada banyak juga orang yang alergi kalau bicara tentang Roh Kudus. Katanya itu tidak logis segala macam. Saudara yang kasih Tuhan itu tidak bisa kita masukkan ke dalam logika kita, tapi ke dalam hati kita lewat iman, karena percaya akan firman Tuhan berkata demikian. Nah, jadi dengan demikian murid-murid itu bersukacita karena mereka tahu bahwa sekalipun Yesus tidak kelihatan secara fisik, Rohnya itu ada di dalam mereka, dan Rohnya itulah yang menjadi Immanuel yang bersama-sama dengan mereka setiap saat di setiap tempat. Nah, kemudian janji yang kedua, setiap orang Kristen dikatakan bahwa dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan, kita yang hidup, yang masih tinggal
akan diangkat juga bersama-sama dengan mereka dalam awan. Lagi dalam awan. Awan yang mana? Awan hadirat Tuhan. Diangkat bersama-sama dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah sebuah pengharapan orang percaya, yaitu rapture. Bahwa kita tidak selama-lamanya akan ada di muka bumi ini, bahwa rapture itu akan terjadi. Dan kapan pesan itu terakhir disampaikan? Pada waktu Yesus naik ke sorga. Dia akan kembali untuk menjemput gerejanya. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa kita pun nanti akan mengalami peristiwa yang sama, pengangkatan yang sama pada hari di mana rapture itu akan terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan Yesus pada waktu kenaikan itu juga akan dialami oleh setiap murid-murid Yesus, orang percaya yang masih ada di muka bumi ini pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Dan yang saya percaya itu tidak akan lama lagi, karena Tuhan sedang berbicara lewat COVID-19 bahwa tanda-tandanya ini sudah semakin nyata. Jadi saya simpulkan begini, ketika Yesus naik ke sorga, yang pertama dia naik ke sorga, dia pergi ke tempat, ke ruang pengadilan, di mana tempat yang kita sangat membutuhkan kehadirannya pada waktu kita mati kelak, atau pada waktu kita berhadapan dengan takhta pengadilan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita perlu bersuka cita karena Yesus naik ke sorga, karena menunjukkan kepada kita, membuktikan bahwa sampai hari ini tangannya tetap terangkat dan memberkati setiap murid-muridnya. Haleluya. Dan kita patut bersuka cita karena yang ketiga, ada janji Bapa bahwa kalau kita jadi murid, Roh Kudus akan menaungi kita. Roh Kudus akan menjadi Immanuel buat kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan menjauhkan kita dari segala yang tidak baik. Kalaupun ada gelombang datang, ada badai datang, kita akan aman karena kita ada di dalam perlindungan Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita perlu bersuka cita karena Yesus telah naik ke sorga. Sebab kita pun akan mengalami hal yang sama. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka kita pun akan mengalami. Kita akan masuk ke awan-awan yang berpermai dan kita akan berjumpa dengan Dia, yaitu Yesus yang bangkit, yang naik ke sorga buat saudara dan buat saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu. Bapa, Engkau kenal, Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka yang mungkin hari-hari ini mulai goyah, putus pengharapan. Bapa, dengan firman Tuhan yang kenaikan Engkau ke sorga, biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka semuanya semangat yang baru untuk tetap bertahan mengikuti Engkau. Karena Engkau sudah bangkit dan itu adalah kebenaran. Dan Engkau sudah naik ke sorga dan itu adalah kebenaran. Dan Engkau menyertai kami setiap saat sehingga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Kami tetap percaya dan berpegang teguh kepadamu Tuhan. Bapa, lindungi kiranya umat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk ekonomi mereka, untuk keluarga demi keluarga. Tuhan, ingatkan kami semua supaya kami berhati-hati, supaya kami tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis yang membuat kami menyembunyikan dosa, yang membuat kami terus hidup dalam dosa, yang membuat kami tawar hati dan sebagainya. Jauhkan kiranya Tuhan dari setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hari ini, hari Minggu ini, kami semuanya Engkau penuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan berkat yang berlimpah. Mari angkat kedua tangan saudara. Apa yang kau sudah dengar, hiduplah
karena percaya, maka engkau akan melihat. Jangan tunggu lihat baru percaya. Tapi percayalah dan engkau akan melihat bahwa kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, bahwa damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus, Immanuel, menuntun hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya sambut berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.